Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Putri Aulia. Saya dari kelas C, program Diploma 4. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah video mengenai tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan tema sosioekonomi dan sosioekologi. Sumber yang saya ambil adalah dari buku perpustakaan yang berjudul Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong. Penulis dari buku ini adalah Aristiono Nugroho, Tulus Subroto, dan Panjang Soeharto. Penerbitnya sendiri adalah STPN Press pada bulan Oktober 2014. Dari buku yang saya baca terdapat 3 poin utama, yaitu tentang keadaan sosioekonomi dan sosioekologi berbasis pertanahan di Desa Kalimendong dalam upaya pelestarian fungsi tanah dan hutan rakyat. Yang kedua, tentang usaha yang dilakukan oleh para kepala desa sebelum tahun 1965 hingga sekarang untuk menata ulang mindset dan cultural set masyarakat agar sesuai dengan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Dan yang ketiga, implementasi harmonisasi dari segi ekonomi dan segi ekologi. Di dalam buku tersebut terdapat 4 bab. Bab pertama menjelaskan tentang lokasi dari Desa Kalimendong, yaitu di Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo. Desa tersebut memiliki tanah yang subur, bergelombang, dan terjal. Di sebelah utara terdapat hutan negara dan di sebelah selatan terdapat hutan rakyat. Di Desa Kalimendong itu memiliki 2 peluang. Yang pertama itu adalah peluang konservasi dan yang kedua adalah peluang kesejahteraan. Peluang konservasi yaitu peluang di mana daerah tersebut bisa digunakan untuk perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Nah, desa ini berdasarkan teori fenomenologi memiliki 4 aspek. Yang pertama adalah aktor, kedua sikap alamiah, ketiga masalah mikro, dan yang keempat adalah proses tindakan. Selanjutnya, peluang kesejahteraan. Peluang kesejahteraan berarti adalah di mana masyarakat itu berupaya berinteraksi untuk menciptakan sebuah kesejahteraan masyarakat. Dengan cara pertama melakukan legalisasi penguasaan tanah, yang kedua meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang ketiga melibatkan pihak APHR, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat. Selanjutnya, bab 2 tentang luas desa dari Kalimendong. Itu tidak terlalu luas karena terdapat 3 dusun saja. Tapi dengan adanya sistem administratif seperti ini akan memudahkan kepala desa untuk mengelola tanah dan melakukan konservasi tanah. Mayoritas penduduk dari desa ini adalah sebagai petani. Mereka memiliki asas atau pedoman, yaitu luwih becik bebarengan, nyambut gawe sing temenan, bangun desa sing temoto. Nah, dari kondisi sosioekonomi dan sosioekologi ini, mereka berupaya untuk mengelola tanah, hutan rakyat, hutan negara, dan melakukan pemeliharaan rakyat. Beberapa tanah yang ada di Desa Kalimendong sudah bersertifikat tanah atau tanah tersebut sudah legal dalam hukum. Nah, dari tanah-tanah tersebut telah diproses oleh program Prona dan Proda. Hal ini menyebabkan tanah-tanah di desa tersebut sudah legal. Kemudian, hutan rakyat yang ada di Desa Kalimendong itu sesuai dengan pola tata ruang dari Kabupaten Wonosobo, yang berisi bahwa hutan tersebut diperuntukkan untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Terakhir itu APHR itu telah berhasil memperoleh SFLK atau Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu, bermakna bahwa kayu-kayu yang sudah ada di hutan tersebut sudah legal dan sudah terjamin, maka untuk itu dapat meningkatkan pendapatan desa tersebut. Nah, dari sini telah diambil kesimpulan bahwa masyarakat desa itu perlu berubah baik dari berpikir, bersikap, dan bertindak untuk mencegah kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan. Sebelum tahun 1965, kesejahteraan itu masih sangat diabaikan karena terjadi perseteruan ideologis. Kemudian setelah itu muncullah
gerakan revolusi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di desa Kalimendong. Upaya lain yang dilakukan oleh kepala desa itu yaitu menjamin interaksi antara kepala desa sendiri dan tokoh-tokoh desa dengan masyarakat. Nah, saat itu kopi itu menjadi komoditas utama dari desa Kalimendong. Kemudian dengan ini muncullah sikap gotong royong dari masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat berusaha untuk menciptakan suatu pekerjaan, yaitu usaha tani. Saat itu, muncullah istilah seperti hutan rakyat, kebun gizi, kemudian adanya semangat kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Kemudian, kepala desa pun tidak kalah lain untuk memperbaiki tingkat pendidikan. Mengapa? Karena tingkat pendidikan pada saat itu masih sangat rendah. Selanjutnya, pada era reformasi, interaksi antar tokoh desa dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Bahkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk memperoleh kesejahteraan dan konservasi tanah dan hutan sudah mulai meningkat. Kemudian, peran atas sosial yang ada di desa menunjukkan bahwa adanya fungsi orientasi untuk masa depan. Selanjutnya, tersedianya lapangan pekerjaan yaitu sebagai buruh hutan untuk mengelola tanah dan hutan tersebut. Yang terakhir adalah peran dari LMDH, itu dijelaskan pada bab 4. LMDH itu adalah lembaga masyarakat desa hutan. Dia itu berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah perusakan hutan yang terjadi di hutan rakyat maupun hutan negara. Hubungan dari isi buku dengan hak dan kewajiban warga negara, yaitu warga negara ikut melestarikan alam, yaitu dengan cara menanam bibit albasia di atas tanah miliknya. Masyarakat juga pantas memperoleh kesejahteraan hidup dengan cara adanya kemitraan antara APHR dengan PT Albasia Bumi Pala. Kemudian menciptakan suasana kehidupan yang damai dan tentram tanpa adanya konflik. Kemudian masyarakat juga berhak memperoleh perlindungan dengan cara tokoh masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian dalam buku ini mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting, memang benar karena sangat berpengaruh dengan sosioekonomi dan sosioekologi. Berdasarkan buku Tanah Hutan Rakyat, menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam menciptakan alam yang indah dan nikmat yang melimpah berupa sumber daya alam. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara wajib untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan dan harus menjaga kelestariannya agar tidak rusak. Warga negara Indonesia juga berhak untuk menikmati isi dari hutan tersebut. Mengapa demikian? Karena Indonesia itu kaya dengan hutan. Dan di dalam hutan itu terkandung banyak sumber daya alam yang dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh manusia itu sendiri. Hutan adalah salah satu sumber daya alam hayati yang biasa disebut dengan paru-paru dunia karena kaya dengan oksigen, dan kawasan hutan sendiri bisa mendaur ulang udara serta menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi manusia. Hutan berfungsi sebagai alat keseimbangan kehidupan dan sangat membantu manusia dalam segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai warga negara berkewajiban untuk melindungi, menjaga, dan melestarikan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya agar tetap terjaga, asri, dan dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Catatan bagi warga negara dalam mengelola hutan dan memanfaatkan hutan harus dengan aspek konservasi untuk menjaga kelestarian dan keasrian dari hutan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan untuk masa depan dan generasi muda lainnya. Warga negara juga dilarang keras untuk menebang hutan secara liar karena itu dapat merusak ekosistem hutan itu sendiri dan akan berdampak pada lingkungan sekitar hutan. Hai sobat-sobat sekalian, ternyata membaca itu mendapatkan kita wawasan yang luas. Salah satunya dengan membaca buku ini. Dengan kita membaca, kita akan lebih memahami tentang kondisi di lapangan itu seperti apa dan bagaimana cara kita mengatasinya
Kemudian banyak hal yang dapat kita pelajari dalam membaca buku. Jadi jangan lupa membaca buku. Sekian presentasi video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.